Salam dan bahagia. Selamat datang di video YouTube saya. Kali ini untuk aksi nyata modul 1.4 tentang berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Perkenalkan, nama saya Ratih Tri Arya Sandi. Saya adalah CGB Angkatan 7 Kota Salatiga. Kalau dengan teman, apa yang teman-teman inginkan? Bagaimana seharusnya dengan teman? Apa? Aku sudah cukup dah. Oh, nanti kita lihat sama-sama ya setelah ini ya. Kalau dengan teman bagaimana? Teman-teman tuh pengen seperti apa bertemannya? Bertemannya tuh bagaimana kalau dengan teman-teman? Bertemannya baik kata Amar. Baiknya tuh bagaimana? Berteman dengan baik. Apa maksudnya Amar? Apa, Rey? Oh iya, boleh. Tapi teman-teman di sini sudah kenal semua nih. Kalau sudah kenal bagaimana? Oh baik, kalau di SD nanti ya. Oh drama, nanti dramanya ya. Kita selesaikan lagi. Kita selesaikan dulu kesepakatan kita, keyakinan kelas kita. Bikin mainan, berteman dengan baik, dengan cara berkenalan, belajarnya sambil mainan, merawat tanaman, apa lagi kira-kira yang bisa kita lakukan dan yang teman-teman senang lakukan. Lanjutkan ya.
kalau setelah mainan tuh diapakan mainannya? Dirapikan. Setuju nggak? Oke. Oke. Rapikan mainannya. Apa sih? Cuplak, cuplak. Oke, nanti kita main itu. Boleh, boleh. Rapikan mainan. Cuci tangan. Kalau dengan teman harus saling apa? Baiknya tuh kayak gimana? Apalagi suara. Oh, kata Kinan suka menolong. Yes. Iya. Suka membantu orang. Suka menolong. Oh, bantuin setrika di rumah. Ini kita lagi ngomong yang di sekolah dulu ya, Rek? Yang di kelas dulu ya. Oke. Yang di kelas dulu. Menolong orang. Oh, contohnya bermain harta karun. Ya. Nah, kalau bermain seperti itu, teman-teman bagaimana? Kalau bermain bersama-sama, teman-teman harus bagaimana? Kompak atau kerjasama atau kerja sendiri-sendiri? Satu lagi ya, keyakinan kelas butterfly. Rapikan mainan, jangan lupa. Kalau belajar sambil bikin mainan, Islami setuju, oke. Dengan Miss itu baik. Contohnya gimana? Kalau dengan Miss baik itu maksudnya gimana? Dengan Miss dan Mister itu baik. Bagaimana? Contohnya bagaimana? Kita punya kesepakatan? Kalau dipanggil, bagaimana? Dipanggil Miss atau Mister? Teman-teman? Bilang iya, menjawab betul. Setelah bermain, harus apa dulu? Cuci tangan, merawat tanaman, belajar sambil bermain, berteman dengan baik, berkenalan, suka menolong. Terus teman-teman tadi kalau bermainnya kerjasama, lebih cepat selesai. Betul. Lebih suka kerjasama atau lebih suka kerja sendiri? Oke. Kerjasama. Oke. Oke. Oke, siap. Kalau begitu, teman-teman diingat lagi nih. Keyakinan kelas butterfly kita. Apa saja tadi? Kerjasama, bikin mainan, dengan Miss harus baik, merawat tanaman, cuci tangan, berteman dengan baik, belajar sambil bermain, rapikan mainan kalau sudah selesai. Bisa nggak dilakukan? Bisa nggak? Diingat-ingat bisa nggak? Kalau Miss nanti bagaimana dengan peraturan atau kesepakatan yang sudah kita bahas? Harus diapakan? Di apa? Ditaati. Kok masih ribet ya? Mentaati. Boleh misalnya tulis di sini? Boleh ditambah? Mentaati. Mentaati apa Mersin? Mentaati apa teman-teman? Peraturan. Ada pendapat lain atau ada ide lain dari grup yang sebelah sana? Ada ide lain dari Laras, Dira, dan Katya? Ada ide lain dari Tegar, Kenserike, Tini, Arma? Ada ide lain? Apa? Nggak ada atau ada? Sudah cukup? Berarti kalau ada yang lupa, teman-teman boleh ingatkan, saling ingatkan. Misalnya, Tegar lupa rapikan mainan
Kata Kinso lupa melakukan mainan. Faris dan Buma ingat bisa diingatkan temannya. Ayo Kata Kinso, lupa kan harus rapikan mainannya. Bisa diingatkan gitu ya? Kan berteman dengan baik. Setuju? Oke, terima kasih teman-teman. Nanti bisa bikinkan posternya yang bagus, kita mau tempel. Setuju? Setuju. Oke. Selamat siang teman-teman. Terima kasih Miss Sinta dan teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan saya. Kita akan berbicara tentang budaya positif, di mana ini memenuhi tugas aksi nyata di modul 1.4. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang kritis, disiplin, dan bertanggung jawab. Budaya positif juga dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan disiplin diri peserta diri dalam menanamkan motivasi intrinsik peserta didik. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam diri anak itu sendiri untuk menjadi manusia yang sesuai dengan keinginan mereka dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya adalah, apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira teman-teman apakah setuju dengan pernyataan di bawah ini? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya? Mungkin Mr. Yoel bisa membantu memberikan jawabannya, Mr. Berarti setuju tidak setuju sama Poin yang mana, Mr.? ya hampir semua sih. Hukuman harus mendisiplin anak, ya bisa dibilang setuju tapi tidak setuju. Hukuman boleh diberikan, tapi kalau langsung bisa mendisiplin anak itu belum tentu. Kemudian hubungan yang positif dapat seperti membaca, ini juga tidak terlalu setuju karena nanti membaca dan membersihkan sekolah itu bisa dianggap kegiatan yang cuma sebatas hukuman, tapi bukan menjadi bagian dari tanggung jawab mereka. Kemudian yang memberikan penghargaan ini tidak terlalu setuju juga karena belum tentu penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak, karena nanti motivasinya belajar anak itu terbatas cuma sebatas ingin mendapatkan penghargaan. Terima kasih, Mr. Yoel. Saya setuju juga dengan tanggapan dari Mr. Yoel. Nah, oleh sebab itu saat ini kita akan membahas tentang ada 6 topik yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Saya kira teman-teman yang sudah mengerjakan pelatihan mandiri itu ada beberapa topik yang ada di materi belajar di situ. Mari kita belajar bersama. Baik, di sini ada percobaan, yaitu dengan cobalah buka. Jadi teman-teman sebagai A
B. Mencoba dengan segala cara, yaitu membujuk, bisa cara menghardik, bisa cara mengintimidasi, bisa cara memarahi juga, bahkan menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda dengan sejumlah uang untuk membuka kepalang tersebut. Apa yang akan terjadi? Apakah Anda akan membuka kepalang tangan Anda dan mengapa? Apakah Anda akan menutup kepalang tangan Anda juga dan alasannya mengapa? Ada yang bisa memberi tanggapan? Mungkin Miss Dewi? Oh, coba dengan Miss Dea. Miss Dea, apakah Anda akan membuka kepalang tangan Anda atau akan menutup kepalang tangan Anda? Saya akan menutup kepalang tangan saya. Mengapa? Karena dari awal sudah kita berpikir kita memegang sesuatu yang sangat berharga. Jadi walaupun kita dihardik, dimarahi, apapun itu, kalau menurut kita berharga, berarti kita harus menjaga mempertahankan kepala kita tersebut. Terima kasih Miss Dea. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalang tangan? Melihat dari penjelasannya Miss Dea tadi, terlihat yang memegang kontrol atau kendali itu adalah kita sendiri. Kita akan menentukan apakah akan membuka atau menutup kepalang tangan kita sesuai dengan kebutuhan apa yang kita butuhkan pada saat itu. Seorang psikiater dan pendidik bernama Dr. William Glasser dalam kontrol teori kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi saat guru tampak sedang mengontrol perilaku murid, sebenarnya yang terjadi adalah murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Karena saat itu kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Ilusi yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di situ penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Dampaknya dalam jangka waktu tertentu murid akan menyadari dan bisa menolak bujukan kita. Atau sebaliknya, murid menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Seperti yang kita alami bersama ya di sekolah. Ilusi yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka akan merasa buruk tentang diri mereka. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Guru merasa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid melakukan hal tertentu. Pada saat itu pula kita menyadari perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Terdapat perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Perbedaan stimulus respon dan teori kontrolnya antara lain, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti dari percobaan, cobalah kita tadi. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu di teori kontrol. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan itu adalah gagal untuk di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol,
Di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tapi di teori kontrol hanya ada menang dan menang. Jadi murid tidak merasa dirugikan atau murid merasa kalah, tapi murid juga mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dari stimulus respon dan teori kontrol tadi, kata kuncinya adalah ubahlah diri kita sebelum mengubah orang lain. Yang kedua adalah sebelum memberikan sesuatu kepada murid kita, maka kita harus menjadi teladan terlebih dahulu. Kemudian, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin yang berarti disiplina, yang artinya belajar. Tapi disiplin biasanya itu berkonotasi dengan peraturan, betul? Peraturan atau suatu kewajiban yang harus dilakukan supaya murid itu melakukan suatu hal yang kita perintahkan, begitu ya. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Berikutnya adalah tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Sudah disebutkan tadi di sebelumnya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi memunculkan motivasi intrinsik dari motivasi dari dalam diri sendiri. Ini adalah tugas yang berat, tapi tidak mungkin kalau tidak terjadi ya. Tetap bisa kita usahakan. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai kebajikan yang sesuai dengan pembelajaran di negara kita, di Indonesia, itu adalah seperti yang Mama sudah pelajari. Ada 6 elemen, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dan kita sudah menerapkan 6 dimensi itu di pembelajaran keseharian di tempat kita. Kemudian tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan 3 hal ini? Mari kita bahas bersama. Kita lihat dulu dari motivasi perilaku manusia. Ada 2 motivasi, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita yang sudah dewasa kadang-kadang melakukan atau mempunyai motivasi eksternal tersebut. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Supaya saya dapat penghargaan atau pujian atau imbalan. Sementara di motivasi internal itu yang menjadi tujuan disiplin positif, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa sih jika saya melakukannya, jika saya menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang saya percaya. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman memilih motivasi eksternal atau motivasi internal? Hanya kita yang bisa menjawab. Berikutnya adalah apa
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Yang ketiga adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya ada 9 ada 10 poin yang membedakan restitusi dengan program disiplin lainnya. Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran bukan paksaan. Jadi akan ada negosiasi dan hasilnya adalah bukan menang kalah tapi menang. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi, bukan pada tindakan mengapa, tapi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian topik yang ketiga adalah keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan pemantik, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau saya pelajari memang beda tipis antara keyakinan kelas dan peraturan kelas begitu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Apakah ada jawaban yang lain? Mengapa Anda menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Miss Yudin, meskipun tidak ada kendaraan, mengapa Anda pakai helm pada saat mengendarai? Boleh kan? Mentaati tentang tertib, betul. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap? Selamat siang teman-teman. Kembali bertemu di hari kedua tentang diseminasi budaya positif tugas CGP di aksi nyata modul 1.4. Kita masih punya 3 topik yang berkaitan dengan budaya positif yang akan kita bahas bersama. Topik yang berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yang antara lain adalah, teman-teman pasti sudah tahu, apa ya kira-kira kebutuhan dasar kita selain uang? Makan, betul. Ada lagi? Tempat tinggal. Saat kebutuhan dasar kita langsung dibaca di bagian sini, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, ini yang harus kita miliki bersama ya, dan penguasaan atau power. Ini berdasarkan siapa Miss teorinya? Teorinya ini ada Miss nama penulisnya. Oh, oke. Nanti kita akan ketahui di selanjutnya. Oh ya, karena ada beberapa teori
Ya. dan kebutuhan dasar. Oh begitu. Maslow berbeda dengan siapa. Baik, Miss. Nanti di diskusi berikutnya Miss kita bisa bahas. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kita perlu kesehatan, rumah, dan makanan. Tadi yang sudah disebutkan teman-teman itu ternyata adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk juga kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya yang akan saya sebutkan, yaitu kebutuhan tentang psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan bahkan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kemudian tentang penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian ada kebutuhan untuk bebas. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Nah, menurut Glaser, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, seperti anjing, lumba-lumba, dan primata, itu mereka juga perlu bermain untuk mendapatkan kesenangan. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Begitu pula dengan manusia, begitu pula dengan anak-anak yang kita hadapi setiap harinya. Kemudian dunia berkualitas. Dunia berkualitas ini adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran, representasi, dan semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpengaruh kebutuhan dasar Anda. Menurut Dr. William Glaser, menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Di lembar ini di halaman ketiga, teman-teman bisa lihat, sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi. Jadi dari cerita di
kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, itu menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani gurunya. Nah, menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini. Bila Anda berada di posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda esok hari ketika Dinda masuk sekolah supaya kebutuhan Dinda itu terpenuhi? Kita lihat di lembar berikutnya. Jawaban Dinda, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, kebutuhan di situ adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, kira-kira tindakan Anda bagaimana? Sebagai guru, setelah tahu ternyata Dinda ini kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah kesenangan, yaitu dengan cara bersenandung pada waktu mengerjakan tugas. Bagaimana Mr. Yoel bisa membantu memberikan jawaban? Kalau saya sebagai gurunya Dinda, saya akan mengizinkan Dinda bersenandung saat mengerjakan tugas, tapi dengan batasan supaya tapi tidak mengganggu teman yang lain, karena belum tentu apa yang menjadi kesenangan Dinda itu menjadi kesenangan teman yang lain juga, dan bersenandung mungkin juga mengganggu teman yang lain yang sedang mengerjakan tugas. Terima kasih, Mister. Berikutnya tentang restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Ternyata kita ini sebagai guru diposisikan dengan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Salam dan bahagia.